Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wardallahumma ala harwatil hasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid At-Taqwa yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan usia yang barokah, diberikan kesehatan dan tambahan kesabaran sehingga mampu memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan seluruh hajat kebutuhan kita dicukupkan dengan kita melaksanakan taklim di tempat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, disembuhkan dari penyakit, diberikan tambahan usia yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam bersama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mari bersama kita mulai acara kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca sesuai namanya Al-Fatihah pembukaan, dibukakan segala kesulitan kita oleh Allah dan dimudahkan segala urusan. Yang paling utama kita diberikan sehat walafiat, ditambahkan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan kita ditolong untuk meninggalkan durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi Nabiullah Haidir, Nabiullah Idris, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Isa bin Maryam, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidaina amin. Para asatidz yang hadir yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Yang hadir di tempat ini kita bersama-sama niat i'tikaf, niat silaturahim, niat berzikir, niat melaksanakan taklim. Mudah-mudahan dengan banyaknya niat yang kita setel, kita diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyampaikan materi yang sedang dipegang oleh Bapak. Materinya alhamdulillah sudah diberikan, disusun oleh beliau. Terima kasih kepada Ustadz Irfan yang membantu kami menyiapkan materi malam ini. Ini tujuan saya dalam rangka merangkum bagaimana firman Allah di dalam surat 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Oleh karenanya ini ayat yang berikut ini seluruhnya sengaja mendukung ayat tadi agar kita hidup selalu beribadah kepada Allah dan diberikan jaminan oleh Allah dengan kita ibadah kepadanya, diberikan sorga dan diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Silahkan Bapak baca surah An-Nahl ayat 97 surat ke-16. Silahkan satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini dia. Jadi Allah menyampaikan man amila solihan. Man itu kalau bahasa nahunya nakiroh Pak, umum. Siapa saja yang beramal soleh, kelaminnya min jakarin, bukan man itu, min jakarin au unsa, baik dia jenis laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'minun, dan dia beriman, jadi melakukan amalnya karena Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan kebaikan yang besar di dunia, kehidupan yang baik di dunia, walanajiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat akan dibalas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Beramalnya cuma dunia, tapi balasan dari Allahnya di dunia diberikan hayatan thayyibah, di akhirat diberikan pahala yang betul-betul lebih baik dari apa yang pernah dia lakukan. Sehingga Allah menyampaikan di dalam ayat yang lainnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan maka pasti dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih di dalam surat Al-Baqarah. Jadi makanya kita setiap hari harus beramal soleh. Cuman sulitnya itu Pak, kita harus paham di sini man amila solihan, siapa beramal soleh. Amal soleh ini yang harus kita pahami. Seluruh pekerjaan yang diniatkan karena Allah yang baik itu namanya amal soleh. Karena orang ngaji, orang sholat belum tentu menjadi amal soleh. Ada yang ngaji, saya pernah nanya, tumben Pak ngaji, alhamdulillah saya katanya malu sama mertua, sekarang mertua sering ikut ngaji, jadi saya ngaji. Nah itu bukan amal soleh, berarti dia takut sama mertua, malu. Begitu ada nyekolahin anak ingin mendapat kerja. Kalau anak saya dimasukkan di satu sekolah yang memang sekolahnya itu bonafid, maka selesai sekolah dan kuliah mendapat kerja. Jadi dia beramal soleh bukan mencari ridhonya Allah, bahwa dia bukan wahwa yu'minun, bahwa dia bukan karena iman kepada Allah, tapi menguliahkan anak itu bukan karena Allah, tapi hanya ingin anaknya itu supaya dapat kerja. Nah itu nanti di akhirat nggak bakal dapat apa-apa.
Di dunianya juga nggak bakal dapat apa-apa, Pak. Dia akan diberikan di dunia sedikit, di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena dia menyekolahkan anak bukan karena kewajiban, bukan karena Allah. Harusnya setiap kita beramal itu karena Allah. Kenapa, Pak? Menyekolahkan anak ke SMA sampai kuliah S1, S2. Kewajiban mendidik anak itu dengan pendidikan agama dan umumnya untuk dunia, agamanya untuk akhirat. Nabi menyabdakan dalam hadisnya, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Wa man arodal akhirah, siapa orang yang ingin akhirat, baik akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka harus punya ilmunya. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang orang pengen baik dunia dan akhiratnya, maka dengan ilmunya. Maka saya menyekolahkan anak, saya menyantrenin anak, masukin anak ke TPA, masukin anak ke dunia dakwah, semuanya dalam rangka menjalankan kewajiban. Itu harusnya. Tapi sekarang banyak banget orang tua yang ditanya, kenapa nyekolahin anak sampai mahal begitu disekolahkan? Supaya mudah kerja. Jadi bukan Allah. Nah, kalau ada di antara bapak yang hadir niat begitu, cepat dirubah. Di akhirat nggak bakal dapat apa. Ustadz, bisa dibuka, tolong bantu. Di surat 242 ayat nomor 20. Surat 42, karena tidak ada di kopiannya, hanya tambahan dari saya. Ayat ke-20. Bahaya benar kalau kita mencari dunia, tapi kalau mencari akhirat akan diberikan tambahan oleh Allah. Ayat 20. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam Ayat ya'lam billah. ke-20-nya, Pak. Man kana yuridu harsal. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harsal dunya barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang mendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Nah, itu bahayanya ya Allah. Di akhirat kehidupan kita yang sebenarnya nggak dapat apa-apa. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu piharsi. Siapa orang yang target hidupnya akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, siapa orang yang targetnya hanya mencari dunia, diberikan sebagian kecil dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak bakal dapat apapun. Di akhirat kehidupan kita itu bukan dunia, Pak. Dunia ini penjara bagi kita. Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini yang kita alami sekarang itu penjara bagi orang beriman, sorga bagi orang kafir. Jangan mencari kebahagiaan di dunia, Pak. Boleh bahagia, silahkan, Allah kasih bonus. Tapi kalau kita mencari akhirat, dunia pasti ikut. Silahkan, kalau nggak percaya di sini ketuk pengurus masjid, panggil sekarang yang namanya Bapak Ustadz apa tuh yang lagi keren-keren sekarang, Pak Abdul Somad LC. Setahun, Pak, nggak dapat, Pak. Kita minta jadwal setahun nih, nggak bakal dapat. Itu lebih dari setahun baru bisa. Dan ketika dia selesai ngurusin ceramahnya, itu mencari akhirat. Dunianya ngikut minimal 10 juta, Pak. Minimal, sama Agim dulu. Ketika itu mencari akhirat dia, dunia ikut. Tapi kalau mencari dunia, akhirat luput. Coba silahkan, orang yang mencari dunia nggak bakal bisa sholat, nggak bisa ibadah. Itu karena yang dunia yang dia cari. Makanya kita kalau ada yang salah niat mendidik anak, tolong. Ibarat kita mau ke Jawa Timur, naik kereta jurusan Bandung, tolong di Cikampek turun dan pindah. Cari kereta yang ke Jawa Timur, ke Surabaya. Kalau nggak turun bahaya betul. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nggak bakal dapat apapun juga. Itulah resiko bagi orang yang mencari hanya dunia saja. Dan saya pengalaman, Pak, banyak banget ibu-ibu yang dijadikan oleh anaknya sebagai babu, padahal anaknya gajinya 40 juta, suami 25 juta, istri. Tapi bapaknya, emaknya disuruh mandiin anak, disuruh nyapu, dia berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam kerja karena macet di jalan.
Itu pas dia ngadu, kenapa? Ibu niatnya gimana? Anak saya supaya sugih, anak saya supaya kerja. Benar sugih, tapi ternyata nggak bisa menghormat orang tua. Orang tua malah dijadikan babu. Pan saya tanya gimana niatnya? Ya gini Pak, saya kan di Jogja, di Gunung Kidul, ternak sapi. Kalau anak saya mau kuliah dijual sapi 3, supaya anak ini menjadi sugih tidak kere seperti saya, dia bilang. Benar sugihnya mah, tapi ibunya dijadikan babu. Itu mah nggak akal kebagian untuk jurusan akhirat tuh, sedih. Makanya tolong diniatkan yang lurus. Kita menafkahi istri karena Allah, kita menyekolahkan anak karena Allah, kita masukin anak di pesantren, di sekolah karena Allah. Kerja itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Manjangnya berapa ayat nanti berikut ini di kopiannya, yaitu di surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 124. Ada di kopiannya yang nomor 3. Surat An-Nisa ayat 124. Silahkan. Artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah itu, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki dan perempuan, wahwa mu'minun, dia melakukannya karena iman kepada Allah, bukan karena ingin dunia, bukan ingin anak itu kerja. Seperti kita ngasih nafkah istri, jangan sekali-kali diniatkan supaya istri patuh kepada saya, berarti bukan karena Allah. Niatkan saja saya menutup aurat, membelikan baju untuk menutup aurat, saya ngasih makan supaya anak dan istri saya punya tenaga bisa sholat, saya ngasih uang untuk kegiatan itu hanya untuk karena kewajiban, karena Allah. Begitu dengan kita dagang apapun, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya dagang ini bukan nyari duit, karena PTS juga nyari duit, orang yang jualan bir juga nyari duit. Kita mah ngojek atau nyupir semata-mata dalam rangka mencari nafkah karena disuruh oleh Allah. Niatkan untuk tawakal kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka Allah jamin ulaika yadkhulunal jannah, mereka bakal masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun, nggak bakal disakiti sedikit pun. Pokoknya nggak bakal ada rasa sakit Pak kalau sudah di surga itu. Tidak ada. Makanya walaupun hubungan suami istri setiap malam nggak bakal hamil, karena kalau hamil perut jadi gede berat, dan nggak bakal melahirkan karena itu berarti dijolimi dia. Kita makan tiap hari nggak bakal ke WC, kalau ke WC berarti ke perut kita sakit dulu, mules dulu, nahan BAB atau kita bakal kencing, nggak ada cerita. Tidak dijolimi sedikit pun, tidak disakitin oleh Allah sekalipun. Mereka masuk ke surga yang ada bahagia dan bahagia saja. Makan buah, kita sambil tiduran bisa metik buah. Menurut tafsir dan di dalam Al-Quran disampaikan gitu. Kita sambil duduk, buahnya bisa dipetik sambil duduk. Kita berdiri bisa memetik buah sambil berdiri. Jadi buah itu ngikutin kita. Kalau nggak percaya duluan silahkan ke surga. Tapi ke surga, jangan ke neraka. Kalau ke neraka nggak ada model begitu. Bahkan dikasih di neraka minuman yang bisa memutuskan perut-perut kita. Nah, mudah-mudahan Nabi menyampaikan Allah menyampaikan dalam firman-Nya, tidak ada orang yang dapat memakmurkan masjid kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan orang yang bertakwa itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering ngaji Pak, nggak usah khawatir, surga mah nggak usah diminta, dikasih sama Allah. Itu kan Allah bilang, siapa orang beramal soleh, lelaki dan perempuan, dengan syarat dia beramal solehnya semata mencari karena keridhaan Allah, maka mereka masuk ke dalam surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Kita ngaji karena Allah, jangan karena teman, jangan karena guru. Karena kemarin Pak Ustadz itu ada yang menyampaikan, loh kok Pak Ustadz nggak ngajar malam Rabu? Katanya tugas Pak Ustadz, dia nggak tahu kapan tugas saya. Jadi datang jadi keranggan wetan, datang ke tempat sini, bengkel. Ternyata bukan Pak Ustadz yang ngisi, katanya lain-lain. Ustadznya tidak hanya satu. Saya bilang, di At-Taqwa ini banyak sekali Ustadz, tanya saja kepada pengurusnya kapan saya. Betul-betul dia hanya mungkin karena memang ngaji di keranggan juga dengan saya, ingin nyambung pengajiannya, ternyata bukan. Nah itu oleh karenanya kita ngaji jangan karena guru, ngaji itu karena Allah. Soalnya menyampaikan guru yang mana terserah, yang penting saya untuk itikaf, saya untuk berzikir, saya melaksanakan silaturahim,
saya melaksanakan taklim semata-mata mencari wahwa mu'minun, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah An-Nisa ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Waman ahsanudinan, gak ada orang yang agamanya lebih baik daripada orang yang berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan karena Allah, mengikuti agama Ibrahim yang lurus karena Allah, dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya, yaitu sahabatnya, orang yang dekat dengan Allah, sehingga disuruh motong anaknya pun diturut sama Nabi Ibrahim, dan ternyata tidak mempan Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, diganti dengan seekor potongan kambing yang didatangkan dari sorga. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi nggak ada orang yang paling bagus manakala orang itu daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mengajak orang untuk mengaji, mengajak orang untuk berdakwah, mengumpulkan orang untuk didakwahi. Nggak ada orang yang lebih baik daripada itu. Ini kita mengajarkan begini Pak, seperti Bapak nge-WA temannya, nge-WA saudaranya untuk ngaji di sini, datang dan enggaknya, nggak ada lagi perbuatan yang paling baik, hanya itu. Bagaimana mengajak orang untuk menyembah kepada Allah, bagaimana membawa orang agar tetap berdiri di jalur yang lurus karena Allah, dan itulah yang diberikan oleh Allah agar kita betul-betul mengikuti tuntunannya, dan insya Allah kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca surah Al-An'am surat nomor 6 ayat yang ke-111. Nah itu, yang terakhir, kalaupun kita sudah mengajak kawan, nelpon kawan, nge-WA kawan, ngajak ngaji, ternyata tidak bisa mau ngaji, padahal nggak jauh rumahnya dari masjid tempat kita ngaji, jangan heran. Ini ayatnya, jangankan cuman kita, dibilang banyak dosa memang iya, dibilang bodoh memang tidak pinter. Nabi Muhammad orang yang baik ngajakin pamannya beriman, berislam nggak bisa. Nabi Nuh ngajakin si Kan'an untuk beriman nggak bisa. Nabi Lut mengajak istrinya untuk beriman nggak bisa. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak bapaknya namanya Ajar untuk beriman nggak bisa. Makanya di sini Allah sampaikan, walau annana nazalna ilaihimul malaikah, andai kata benar-benar menurunkan malaikat ngobrol dengan mereka, wa kallamahumul mauta, dan orang yang udah di kuburan dihidupkan dan ngobrol dengan mereka, wahasarna alaihim kulla syai'in kubula, dan Allah cukupkan seluruh yang mereka butuhkan. Pengen mobil diberi rezeki untuk beri mobil, pengen rumah 2 lantai diberi rezeki untuk beri rumah 2 lantai, maka nuliyu'minu, mereka nggak bakal beriman illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka betul-betul itu jahil atau bodoh, tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi jangan kesal Pak. Kewajiban kita cuma ngajak. Jangan sampai Ustadz ngomong ajakin saudara, ya dia mah Pak nggak bakal ngaji. Ajak aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah sehingga mereka mau ngaji. Nah makanya kita bersyukur banget ini, nggak ada yang ngebujuk, malaikat belum pernah datang kepada kita
orang mati belum pernah dari kuburan hidup ngomong dengan kita, tapi kita udah mau ngaji, kita mau sholat berjamaah, kita mau itikaf. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dakwah kemudian mereka yang didakwahi tidak nurut, jangan jengkel, nanti kita TBC, Pak. Anak udah disekolahin, udah disuruh ngaji masih nakal, jangan cerita gua ngedidik lu udah ratusan juta ternyata lu menjadi orang badar. Sudah, yang menjadikan orang benar dan tidak Allah, bukan kita. Oh, Nabi aja nggak bisa, makanya kita tugasnya hanya menyampaikan syukur, alhamdulillah kalau dia baik, kita berdoa kepada Allah kalau dia tidak baik. Misalnya ada anak yang terus-terusan nakal padahal udah disantrenin, kemudian sudah dididik, sudah kita serahkan, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni dosa istri-istri kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa dan kesalahan anak-anak kami. Kita doakan, ampuni dia ya Allah, saya menafkahi dia ya Allah, ampuni dosanya, berikan taufik dan hidayah supaya dia titipan itu betul-betul berbuat sesuai dengan harapan saya dan yang diridhoi. Kita serahkan kepada Allah, karena yang bisa merubah hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran Bapak, istri Nabi Lut kafir, istri Nabi Nuh kafir, istrinya Fir'aun malah beriman, namanya Asiyah, beriman dia, diberikan oleh Allah bangunan istana di dalam sorga. Padahal suaminya si Fir'aun, orang yang paling gebleg. Jadi jangan kita mengharap sesuatu yang bukan bagian kita. Jadi tugas kita, wama alaika illal balag, tidak ada kewajibanmu Muhammad kecuali menyampaikan. Al-balagul mubin, menyampaikan dengan jelas. Sudah, berikutnya nggak pernah saya nanya sama pengurus masjid sini, Pak Ustadz Mehmet gimana masyarakat sholat, gimana baik nggak, yang ngaji sekarang berubah belum, nggak pernah, karena itu bukan kewajiban saya. Kalau ada yang tidak baik kita menasehati saja, Pak, mumpung masih hidup ayo kita beramal soleh, nanti kalau mati Bapak menyesal. Andai kata dia bilang, Allah kayak Ustadz aja belagu banget menceramahi aku, bukan menceramahi apa-apa, karena Nabi bilang baligu ani walau ayatan, sampaikan walaupun saya punya satu ayat, maka saya menyampaikan ke Bapak dalam rangka menjalankan kewajiban. Bukan saya merasa orang yang benar, saya juga belum benar Pak, lagi belajar benar gitu ngomongnya, karena manusia mah tempat salah dan lupa. Ini semua kita siapa sok, siapa yang berani ngomong saya orang benar, sok saya pengen belajar, ngacung dah, saya orang benar gitu, kita belajar bareng-bareng Pak. Kalau ada yang berani ngacung, jangankan cuma ngaji gini, ribuan jamaah saya bilang ngacung satu orang, gak ada yang berani. Karena memang kita itu tempat salah, kita itu tempat lupa, kita itu bikin dosa. Karena kita, kalau yang benar banget malaikat, kalau yang salah terusan namanya setan. Nah kita itu antara setan dan malaikat. Makanya Bapak jangan menunjuk setan di luar, tuh setan, tuh setan, tuh setan, kuntilanak. Jangan, setan tuh di tubuh kita. Setan, iblis, jin di tubuh kita sesuai dengan nih kata Nabi jalur darah kita. Itu setan ada di situ, tapi tolong setan, jin dan iblis itu warnai dengan warna malaikat supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran. Karena di tubuh kita juga ada malaikat. Malaikat hafajoh nih sekarang maghrib dijaga oleh malaikat penjaga siang. Kemudian nanti malam dijaga oleh penjaga yang malam. Kita itu ada rokib, ada malaikat atid, tidak ada yang lain. Ada setan iblis nggak boleh dibuang. Bapak kalau di tubuh kita nggak ada setan, kagak pengen bikin rumah yang mewah, nggak pengen beli mobil, nggak pengen beli motor, nggak nafsu sama istri. Karena yang begitu kan setan kerjaannya. Makanya tapi sesuaikan. Walaupun kita pengen menyalurkan seks, ya kepada sesuai jalur malaikat, nikah dulu. Kalaupun kita ngelihat wanita cantik, lamar dulu. Mau 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh kalau memang mampu. Jadi buktikan halal, tapi harus nikah dulu. Dan apalagi nanti di sorga, setiap laki-laki diberi istri 7, 10, 1 bidadari. Makanya Pak, ya nggak ada orang nggak dimadu. Saya bilang ke istri saya, ke siapapun wanita, kalau pengen ke sorga, mesti dimadu di sorga. Kalau yang di dunia yang nggak mau dimadu, khawatir nanti di akhirat kesal banget nanti. Nggak ada Pak, wanita di akhirat nggak ada yang tidak dimadu. Laki-laki pasti istrinya lebih dari 3. Coba, Robbana hablana min ajwajina, bukan min jaujina. Berikan kepada istri-istri kami, memang lebih dari 1 Pak, jamak.
Makanya kita jangan bingung, kalau mampu di dunia silahkan poligami yang benar, kalau nggak mampu di akhirat itu pasti, bukan insya Allah, bukan, pasti memadu kita. Nggak ada satu laki-laki istrinya cuma satu, nggak ada. Istri kita yang dari dunia itulah pimpinannya kalau mereka masuk surga. Makanya saya bilang, pernah ceramah ibu-ibu sampai bengong, jangan berharap Bu kalau ibu ke surga, kalau di dunia tidak dimadu takut nanti ibu nyesel lagi. Di akhirat saya bilang di surga nggak ada yang laki-laki itu ibu nggak dimadu, nggak ada. Makanya belajar di dunia mau dimadu kalau suaminya mampu. Wah Pak Ustadz tentang laki-laki katanya. Iya saya bilang. Dan memang di akhiratnya bakal dimadu. Kalau di dunianya nggak mau dimadu, nanti di akhirat gimana? Dipasti madu. Dimadu saya bilang, sampaikan. Allah yang menyampaikan bahwa memang harus dimadu di akhirat itu. Tidak akan satu. Oleh karenanya yang penting kita mampu beramal soleh. Yang penting mampu kita berbuat baik. Makanya saya bersyukur di pengajian itu kita bertemu di tempat-tempat yang baik. Dan kita jumpa di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan di akhirat dipertemukan di tempat yang baik. Dunia tempat kita nanam, ayo bersama-sama kita nanam kebaikan agar di akhirat kita memetik yang baik-baik. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Kalau bapak nanamnya pare, pahit, jangan salahkan parenya. Kalau pengen manis nanamnya apa? Rambutan. Nanamnya misalnya kalau buah-buahan yang gampang, yaitu kita tanam tanaman yang manis seperti misalnya pepaya. Kita nanamnya seperti misalnya pisang. Kita tanam, ini mah pengen memetik yang manis, nanamnya pare atau 2 hektar juga pahit semua. Pahit Pak. Karena bukan nyalahkan parenya tanahnya, karena yang nanamnya salah. Nanam kejahatan, akhiratnya dapat neraka. Jangan salahkan Allah. Nanamnya di dunia kejahatan, memfitnah orang, membicarakan kejelekan orang, wajar kalau di akhirat mendapat neraka. Karena menurut Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, nanti panen di akhirat. Tanam yang baik-baik. Di akhirat pasti memetik yang baik-baik. Makanya di akhirat nggak pernah nanam. Kita tinggal panen tanamannya di dunia. Nggak pernah ada orang kerja diberikan rezeki, nggak pernah ada orang itu misalnya sholat, nggak pernah ada orang di surga itu zakat, nggak pernah ada di surga itu orang puasa, nggak ada, nggak kewajib udah. Tinggal menikmati kenikmatan karena sudah panen, nggak perlu nanam. Nanamnya sekarang di dunia. Ayo kita sholat. Sholat jangan sendiri, berjamaah. Penuhi masjid ini. Kita berjamaah. Kalau kita berjamaah enak banget. Imam dapat 27, kita dapat 27. Kalau bapak nggak percaya, gini aja Pak. Bapak ngejual pisang setandan, apa bahasanya? Setandan ya. Itu yang gede dijual 50.000. Yang gede paling gede 50.000. Yang paling butiti nupang tungtung nak berhak 50.000 tetap. Tapi kalau dipisah-pisah, misalnya bapak sikatin yang paling gede paling mahal. Terus yang kedua murahan. Kalau yang ujungnya butiti kadang-kadang kagak dijual Pak, dimakan. Makanya mendingan berjamaah. Imamnya dapat 27, makmum 27. Makmumnya tidak baca Fatihah juga tetap ditanggung oleh imam. Enak banget. Coba kalau bisa ngomong pisang dah. Dijual standar 50.000, kita tanya. Ini yang paling gede, yang paling atas berapa? 50. Ini yang paling kecil 50. Sama. Kok sama? Iya, karena saya nyampur. Dijualnya bareng. Coba kalau dipisah-pisah. Ini yang paling kecil berapa duit? Bisa 5.000, bisa gak laku. Tapi yang gede bisa terjual sampai 10.000. Kalau bapak nggak percaya, beli pisang barangan, yang paling gede pasti mahal. Yang kecilan pasti lebih murah. Itu karena sudah dipotong-potong, sudah disikatin bahasa Betawinya. Makanya kita pengen hidup berjamaah, sholat berjamaah, al jamaatu rahmatun, berjamaah itu rahmat, wal firqatu ajabun, dan perpisahan itu siksa. Kita jangan pengen disiksa di dunia. Mudah-mudahan materi-materi yang kita sampaikan kali ini, yang kita kaji, dijadikan oleh Allah ilmu yang betul-betul manfaat, ilmu yang betul-betul berguna, ilmu yang betul-betul menjadi kehidupan yang membahagiakan kita, bukan hanya di dunia, tapi nyebrang ke negeri akhirat. Dan mari kita jadikan dunia ini sebagai jembatan, sebagai sarana untuk menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting. Jadi siapapun gurunya kita ngaji, kemudian tujuan kita hanya mencari ridhonya Allah. Dan Allah tadi menyampaikan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang yang beramal soleh disertai dengan iman, dia masuk ke surga.
Jadi kata iman dan amal soleh gak bisa dipisahkan sama sekali. Seperti garam dengan asinnya, seperti manis dengan gulanya. Jadi gak bisa dipisahkan. Kalau ada garam yang putih rasanya manis, bukan garam, pasti gula pasir. Kalau ada gula yang putih begitu kemudian rasanya asin, pasti garam. Jadi gak boleh dipisah antara iman dan amal soleh. Kalau beramal soleh harus karena iman, kalau dia iman harus beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bisob. Dalam surat yang lain, illal ladzina amanu wa amilus solihati palahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat yang lain banyak banget tidak ada kata iman sendirian, nggak ada. Kalau amal solehnya didahului harus dengan iman. Kalau kata iman duluan baru wa amilus solihat. Mudah-mudahan kita punya iman dilengkapi dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun sampai negeri akhirat, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan saya mohon doa ini Pak, dari kemarin saya kena lambung. Sampai hari ini pun saya langsung keluar ini mau beli obat lambung di apotik. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, disehatkan kita semua untuk bekal ibadah dan berjuang. Mudah-mudahan yang sehat kita gunakan untuk ibadah agar diberikan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan semua perilaku kita ditolong oleh Allah menjadi baik, dan kita dijauhkan dari perbuatan maksiat dan durhaka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah bil amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Ahad ya Somad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka maqaman tatma'innu qulubana wa tahrisuna anil adi wa zalimin wa tansyituna li ibadatik wa tuwasi'u arzaqana wa tuyasiru umurana wa tanfa'u lumana naf'a mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada masjid kami. Ya Allah, berikanlah amal kebaikan kepada mereka, berikan rahmat kepada mereka, berikan ampunan dari segala dosa dan kesalahan mereka. Ya Allah, berikan kami ampunan dosa yang terlengkap kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu bisa ibadah kepadamu, dan tolong kami agar bisa meninggalkan maksiat yang kau benci. Ya Allah, berikan rezeki yang halal dan barokah. Jadikan kami orang yang bisa umroh, bisa haji, bisa melaksanakan ibadah dengan rezeki yang kau berikan. Dan bayarlah hutang-hutang kami ya Allah dengan harta yang kau berikan. Ya Allah, yang sudah berkeluarga berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami yang belum menikah berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Wanita yang solehah ya Allah, wanita yang membawa kami menuju ridho-Mu ya Allah. Dan Engkau telah memberikan calon-calon kepada istri-istri kami ya Allah. Berikanlah pertemukan kami dengan wanita-wanita yang terbaik bagi mereka yang belum menikah. Dan berikanlah kepada kami istri-istri yang soleh dan solehah, yang solehah, anak yang soleh, agar kami menjadi pimpinan bagi mereka yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.